Hai netizen Suara.com, balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus pencabulan yang dilakukan oleh Emon. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Masih ingat dengan kasus Emon Sukabumi? Ya, pria bernama lengkap Andre Sobari itu merupakan pelaku pencabulan dengan korban lebih dari 95 bocah di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi Emon mulai tercium pada April 2014 silam, setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi. Orang tua korban melaporkan kalau anak laki-lakinya berusia 11 tahun mengaku dicabuli oleh Emon di lokasi pemandian Liosanta, Citamiang, Kota Sukabumi. Polisi yang menerima laporan dari warga langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya, Emon pun ditangkap. Berdasarkan catatan, jumlah korban Emon yang lapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Sukabumi mencapai 110 orang pada Agustus 2014 silam. Dari jumlah ratusan korban yang melapor, 21 anak yang menjadi korban kejahatan seksual Emon terus dihantui trauma. Kepada polisi, Emon mengaku telah melakukan aksi bejatnya ini pada 2013. Bocah yang menjadi targetnya kala itu berusia 6-13 tahun dan tinggal di wilayah lingkungan dekat tempat tinggal Emon. Dalam melancarkan aksinya, Emon menjanjikan bakal memberikan uang Rp25.000 hingga Rp50.000 agar korban mau dicabuli. Ada ya tetangga seperti ini. Emang udah pantas sih dihukum berat untuk orang tua. Yuk, lebih waspada lagi ya. Emon juga diduga telah melakukan aksinya sejak duduk di bangku SMP. Hal ini terungkap dari pengakuan seorang tetangga bernama Sony, yang rumahnya tak jauh dari rumah Emon. Saat itu Sony mengaku hampir menjadi korban Emon saat dirinya duduk di bangku SD. Atau sekitar tahun 2004. Buat semua netizen Suara.com patut terus waspada ya. Ini kok Emon bisa kepikiran kayak gitu ya, padahal masih duduk di bangku SMP loh, bukannya fokus sekolah. Lalu apa yang membuat Emon mencabuli bocah di lingkungan tempat tinggalnya? Emon sempat mengungkapkan soal latar belakang dia melakukan penyimpangan seksualnya. Kepada polisi, Emon mengatakan pernah disodomi saat masih duduk di bangku SMP. Setelah itu, ia jadi suka bocah sejenis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bahkan menyampaikan kalau kejahatan seksual yang dilakukan Emon di Sukabumi merupakan kasus yang luar biasa. Jumlah korbannya tertinggi di Indonesia. Pada Selasa 6 Mei 2014, pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat menetapkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Emon sebagai kejadian luar biasa. Ini karena korbannya mencapai lebih dari 100 anak. Hingga menyedot perhatian nasional. Wali Kota Sukabumi saat itu, Muras, bahkan langsung mengeluarkan surat keputusan Wali Kota nomor 92 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanganan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk penanganan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Emon, dilakukan penanganan satu atap. Seluruh korban ditempatkan di satu tempat tertutup dan tidak terjamah oleh masyarakat umum termasuk media. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi atau perasaan keluarga. Kemudian, mereka juga menginginkan anak mereka yang menjadi korban terlepas dari trauma dan sehat baik jasmani maupun kejiwaan.
Setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum Kota Sukabumi pada Selasa 25 November 2014 menuntut Emon dengan hukuman 15 tahun penjara. JPU menilai Emon, pelaku predator seksual anak tersebut, tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Kemudian pada bulan berikutnya, waktu yang ditunggu pun tiba. Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat ke Emon. Pada 16 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Terpidana kasus kejahatan seksual terhadap puluhan anak di bawah umur, Emon juga diminta untuk membayar denda 200 juta rupiah. Jika tidak dibayar, terpidana harus menjalani hukuman 6 bulan penjara. Mendengar vonis yang disampaikan hakim lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya 15 tahun penjara, Emon pun menangis di ruang persidangan. Ibu Emon yang melihat anaknya duduk di kursi kesaksian juga menangis histeris dan sempat berteriak di ruang tahanan PN Sukabumi gara-gara vonis yang disampaikan lebih berat. Itulah kasus pencabulan yang dilakukan oleh Emon dengan korban lebih dari 100 anak. Untuk semua, khususnya orang tua, untuk bisa lebih waspada ya, jangan sampai deh anak atau saudara kita menjadi korban kejahatan. Terima kasih untuk semua yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.